Halo, bertemu lagi di mata kuliah seminar Pratama pada pertemuan yang ke-10 dengan topik plagiarisme dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, jadi apa sih plagiarisme itu? Kalau bisa dibilang secara sederhana, plagiat adalah sebuah tindakan yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam rangka mengakui karya orang lain sebagai karyanya, seolah-olah seperti itu, tanpa memberikan kredit atau pengakuan terhadap karya orang lain. Nah, ada 6 tipe plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme kata. Apa itu plagiarisme kata? Yaitu menggunakan kata-kata orang lain yang sama persis tanpa menyebutkan bahwa itu adalah kata-kata orang lain, tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian yang kedua, plagiarisme gagasan atau mengakui ide orang lain ya sebagai gagasan diri sendiri tanpa memberikan sumbernya. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Ini sudah masuk ke dalam hard plagiarisme. Karena di sini mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri, seperti itu. Berikutnya adalah self-plagiarisme, yaitu mempublikasikan karya kita kepada lebih dari satu publikasi. Nah, seperti mempublikasikan satu artikel ke jurnal-jurnal yang berbeda, seperti itu. Kemudian berikutnya, soft plagiarism. Ini adalah plagiarisme yang ya agak subtle seperti itu, seperti lupa memberi tanda petik dalam mensitasi kalimat orang, atau plagiarisme sumber, seperti keliru memberikan informasi tentang sumber sitasi, jadi salah mensitasi seperti itu. Nah, plagiarisme ini sebenarnya marak terjadi di dunia pendidikan seperti itu. Kenapa sih bisa terjadi? Karena memang ada beberapa faktor pendorong. Nah, faktor pendorongnya apa? Yang pertama bisa saja karena keterbatasan waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah. Akhirnya, mahasiswa mencoba melakukan copy-paste dari karya orang lain. Kemudian yang kedua, rendahnya minat baca. Ya, minat membaca sumber referensi atau mencari sumber referensi. Akhirnya yang ada langsung diakui dan dicomot tanpa melihat standar citasinya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pemahaman terkait bagaimana harus membuat sebuah kutipan. Nah, hal tersebut yang menyebabkan akhirnya marak terjadi plagiarisme di kalangan mahasiswa. Nah, karena plagiarisme ini merupakan suatu hal yang memang dihindari oleh akademisi, maka pelanggarnya akan diberikan sanksi. Nah, di sini di slide ini bisa dilihat sanksi-sanksi yang memang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010. Dari mulai sanksi yang paling ringan hingga sanksi yang paling berat. Dari mulai teguran secara lisan, tulisan, ya, kemudian penghapusan hak, pemberhentian tidak hormat dari status mahasiswa hingga pembatalan ijazah apabila mahasiswa tersebut telah lulus. Seperti itu. Begitu concernnya perguruan tinggi terhadap plagiarisme. Nah, sebenarnya ada cara untuk menghindari plagiarisme. Karena bisa dikatakan bahwa ide awal kita itu mungkin sudah menjadi ide orang lain gitu ya. Nah, bagaimana cara mengakui ide orang lain tersebut yang dimasukkan ke dalam gagasan kita, maka kita bisa melakukan yang namanya pengutipan gitu. Jadi ya menggabungkan ide kita dengan ide orang lain, tapi ketika ada ide orang lain kita menggunakan pengutipan. Nah, pengutipan itu bisa pengutipan langsung, bisa pengutipan tidak langsung, dan jangan lupa untuk menuliskannya pada daftar pustaka dengan kaidah yang sesuai. Nanti kita akan bahas terkait bagaimana sih pengutipan yang baik. Ada beberapa stylenya juga. Kemudian yang kedua adalah melakukan paraphrase atau pengubahan susunan kalimat, namun intinya gagasannya tetap sama, tapi tetap menyebutkan sumbernya, seperti itu. Ini adalah contoh dari paraphrase. Ada kalimat asli dan ada hasil paraphrase. Nah, dari dua kalimat ini sebenarnya memiliki inti yang sama, yaitu pentingnya sumber informasi dalam menulis artikel, sumber informasi atau referensi seperti itu. Sehingga di kalimat pertama diubah menjadi kalimat kedua. Namun, walaupun kalimatnya sudah diubah, jangan lupa untuk tetap menyantumkan sumber dari referensi yang pertama tersebut. Jadi jangan sampai seperti ini ya, hasil paraphrase-nya tidak diberikan acknowledge atau pengakuan terhadap karya ide dari author sebelumnya.